Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu yang melimpah dalam hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Di mana telah Kau kumpulkan kembali di pagi hari ini untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Kau boleh kuduskan, urapi hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biarlah firman yang boleh ditaburkan di pagi hari ini boleh bertumbuh subur di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk jadi pelaku-pelaku firman Bapa. Kau tutup bungkus semua peralatan komunikasi Zoom ini Tuhan, patahkan segala kuasa yang tidak berkenan daripada kehendak-Mu. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi semua teman-teman. Suara saya jelas nggak ya? Suara jelas? Jelas. Jelas ya. Takutnya suara nggak Jelas, jelas. Pak. Jelas, Pak. Gembala. Jelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Gembala. Pagi, Pak Hari Kuning. Senin mah jelas. Wes, hari Senin ya. Oke, Pak Wang lagi lari pagi ya? Iya, Pak. Oke, puji Tuhan. Di pagi hari ini, wah, Ibu Waketum, Bu Dewi, selamat pagi. Bapak. Pagi hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, pagi hari ini saya mendapat firman ini dari Tuhan untuk sharing firman ini, yang sesuai dengan situasi saat ini. Kita lagi memasuki minggu tenang kan, menjelang pilkada. Ya, jadi mungkin message-nya seperti itu. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, jadi benar-benar jaga mata, jaga telinga, jaga hati, selalu bergaul karib dengan Tuhan untuk menanya siapakah yang tepat yang menjadi wakil-wakil dari setiap daerah masing-masing, wali kota maupun gubernur kita ya, agar kita semua diberikan hati ya untuk memilih seturut dengan kehendak Tuhan ya. Tanya kepada Tuhan. Jadi judul firman-nya sudah jelas ya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Kata-katanya sangat jelas. Ya, seringkali kita di dalam kehidupan melek mata aja ya, bangun tidur aja udah bingung kan, mikir. Ya. Hari ini mesti kerjaan apa ya? Kayaknya masih banyak tugas-tugas kemarin yang belum selesai. Ya, target dari perusahaan menjelang akhir tahun sekarang sudah bulan November nih. Tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Desember. Desember harinya sangat pendek. Ya, target belum tercapai 1 tahun penuh. Sehingga kita menjadi gundah dan gulana. Ya, dan gelisah. Ya, hal yang sama. Meskipun kita sudah berusaha nih. Segala macam cara. Ya, kita segala macam jurus sudah kita lakukan. Apa saja yang kita kerjakan. Tapi seringkali di akhir hari kita merasa kelelahan. Betul nggak teman-teman? Seringkali aduh capek ya. Kayaknya sejak kerja ini bagaikan kuda gitu ya. Kita kerja bagaikan kuda dari pagi sampai malam ya. Sampai malam kita lihat evaluasi kok hasilnya masih segini ya. Masih jauh dari pencapaian target. Akhirnya ujung-ujungnya kita menjadi putus asa ya. Misalnya banyak permasalahan itu kita boleh gambarkan, bisa juga kayak kita menghadapi sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh, udah makan obat macem-macem, udah turut saran teman-teman ya, udah minum ini, minum itu, udah pijet refleksi dan sebagainya, nggak sembuh juga. Udah ke luar negeri nggak sembuh juga, ya. Ataupun di rumah ya, antara suami dan istri seringkali nggak cocok. Sudah berusaha menjadi suami yang baik atau menjadi istri yang baik, tetap aja juga permasalahannya belum selesai ya. Jadi semuanya ini adalah kembali lagi kepada masalah hati, teman-teman. Ya, mungkin saya mau kaitkan ini dengan firman yang pernah saya bawakan ya pada
bulan yang lalu ya. Kalau teman-teman masih ingat yang dari Mazmur 133. Tuhan minta ini sampaikan ya. Ayat 1 sampai 3, terutama ayat 1 ya. Saya baca kembali. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kuncinya adalah diam bersama dengan rukun. Ya. Kalau tidak ada kerukunan, akibatnya terjadi apa? Kebalikannya, keributan kan. Kalau udah ada keributan, akhirnya terjadi apa? Kesukaran, yaitu masalah. Ya. Makanya firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan bahwa oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan, sebaiknya sebagai orang percaya, ya, diingatkan perlu mempunyai waktu teduh, ya, untuk ya melakukan apa? Melakukan evaluasi diri, ya, supaya tidak mudah terprovokasi, ya. Evaluasi diri, introspeksi diri, namanya itu evaluasi diri. Ya, tidak mudah terprovokasi. Ya, supaya hati kita menjadi tenang. Ya, seperti Daud bilang, kuasailah. Ya, seperti Daud bilang di dalam 1 Petrus 4. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Ini ayat nats yang saya bawakan di hari ini ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita kan lagi menanti nih kedatangan anak manusia, ya, mempelai Kristus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuncinya itu. Tuhan minta kita menguasai diri dan jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Mungkin kalau saya mau flashback, teman-teman masih ingat ya, waktu Tuhan Yesus ingin menjalankan tugasnya untuk naik di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus kasih contoh. Ya, Tuhan Yesus tuh benar-benar 100% Tuhan dan 100% manusia. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari mereka yang terhilang, mencari mereka yang berdosa. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa dan menyelamatkannya. Ya. Dan bahkan Tuhan Yesus rela untuk disalib walaupun di dalam dirinya terjadi pergumulan, yaitu kesukaran kan. Ya. Tapi Tuhan Yesus datang kan di dalam Markus 1 ayat 35. Setiap pagi dia datang. Masih subuh, hari masih gelap, dia berdoa kepada Bapaknya di tempat yang tersembunyi. Dia ngomong, ya. Curhatnya kepada Bapa di sorga, jangan kepada orang lain gitu. Curhat kita tiap pagi kepada Bapa di sorga supaya kita menjadi apa? Tenang. Kan firman Tuhan saya sering beberapa kali ngomong di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kan jelas. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah mengundang nih sebagai Bapa. Kita kan anaknya. Marilah kepadaku, jangan kepada yang lain. Ya, jangan cari dukun-dukun orang pinter. Ya, jangan cari hamba Tuhan, tapi cari Tuhan. Ya, bukan hamba Tuhan hanya dipakai oleh Tuhan. Cari Tuhan yang Tuhan mau. Ya kan? Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus sudah nyatakan seperti itu, ya. Jadi judul hari ini jelas, kuasailah dirimu, ya. Kuasailah dirimu. Tuh. Kuasailah dirimu. Jadi penguasaan diri. Buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 23. Itu salah satu yang terakhir adalah penguasaan diri. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, supaya kamu dapat berdoa. Ya. Jadi kalau kita gundah gulana, nggak bisa tenang, akhirnya kita menjadi bermasalah. Setuju nggak teman-teman? Jadi masalah, sebenarnya masalah itu simpel.
Masalah itu simpel, datangnya itu dari diri kita sendiri. Ya, saya mau sharing juga. Tuhan berfirman, ya. Pada saat Tuhan berfirman dalam Matius, ya, dalam Lukas 11 ayat 34. Ya. Saya bacakan, teman-teman catat aja. Matamu adalah pelita tubuhmu. Mata kita nih pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu udah jelas. Jagalah mata, ya. Terus Tuhan bilang dalam Amsal 20 ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Jadi jendela untuk pertama kali masuknya masalah kesukaran itu adanya dari mata dan telinga. Hati-hati menggunakan mata dan telinga kita. Clear ya? Tuhan udah message-nya jelas. Semua tubuh ini dikendalikan oleh mata dan telinga. Ya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu mempengaruhi semua perilaku hidup kita. Sehingga kita bisa menguasai diri atau tidak dan bisa tenang apa tidak tergantung mata dan telinga kita. Ya. Apa yang masuk ini bisa berbahaya, ya. Contoh mungkin teman-teman masih ingat istilahnya, ada istilah love at the first sight, cinta pertama. Benar nggak Bu Dewi? Ketemu Pak Yusuf. Pandangan pertama itu menentukan dari mata turun ke hati. Tapi kalau anak sekarang enggak, dia bilang dari mata turun ke harta, kepribadian. Ya, yang penting lu punya kepribadian kalau cari cowok, ya. Punya rumah pribadi, mobil pribadi, usaha pribadi, ya biasa matre anak sekarang kan. Begitu ya. Jadi hati-hati apa yang kita lihat, dengan hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena mata adalah pelita tubuh, ya. Inilah yang membuat kita menjadi masalah atau mengalami masa sukar. Makanya Tuhan ingatkan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, teman-teman. Maka kuasailah dirimu. Ini jelas-jelas kata-kata. Kuasailah dirimu. Janganlah takut, janganlah gemetar, dan janganlah gentar. Ya, ya. Kuasailah dirimu. Di situ jelas-jelas kata-katanya kan. Benar nggak? Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Seperti Tuhan Yesus ngasih contoh. Dia berdoa setiap pagi. Markus 1 ayat 35. Kita juga sebagai mempelai Kristus harus melakukan hal yang sama. Supaya kita bisa tenang. Kan dalam Matius tadi udah bilang. Ayat 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar sebenarnya apa sih yang mengakibatkan kita tuh mengalami kesukaran atau masalah. Seringkali sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kalau kita identify ada lebih dari 7. Sama di pagi hari ini kalau saya bahas semuanya terlalu panjang ya. Saya ambil 3 poin besarnya saja. Ya, 7 itu merupakan pecahan dari 3 poin besar ini. Yang pertama karena kebodohan kita sendiri. Kebodohan manusia. Ya, yang pertama. Kedua, karena pekerjaan si iblis. Yang ketiga, karena kemuliaan Allah ingin dinyatakan. Karena seizin Tuhan. Jadi ada 3 masalah besar. Kenapa sih kita manusia ini seringkali mengalami permasalahan? Ada 3 message besar. Pertama itu, saya ambil yang ranking pertama dulu, supaya tidak menyalahin iblis. Seringkali orang tuh, nih gara-gara kerjaan si iblis nih gue jadi jatuh dalam dosa. Padahal karena kebodohan kita. Ya.
Karena kebodohan kita sendiri. Ya, saya kasih contoh misalnya. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, hidupnya nyaman nggak? Nyaman. Tuhan ciptakan semua pada hari ketujuh, semuanya baik adanya. Ya, Tuhan bilang istilahnya kuasailah bumi dan segala isinya. Udah jelas. Tuhan bilang semua buah di pohon ini boleh kamu makan. Ya ada 2 buah duren, kata pawang, ada buah alpukat ya pawang, ada pisang ya. Kemarin kita makan duren banyak tuh, ya kan? Tapi ada satu buah yang kamu nggak boleh makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan sekali-sekali kamu menyentuhnya. Udah jelas Tuhan bilang. Jangan sekali-kali kamu menyentuhnya. Tapi si iblis kan pinter. Dia mulai berbisik. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Datang dari telinga. Terus melihat kepada buah. Si mata ini melihat pada buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan telinganya dibisikin oleh iblis. Sekali-kali engkau tidak akan mati, kata iblis. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau mengetahui yang baik dan yang jahat. Dibalik sama iblis. Kan iblis itu bapak segala dusta ya teman-teman. Udah jelas. Iblis itu tugasnya adalah membunuh, mencuri, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10b. Jadi karena mata dan telinga tidak dijaga oleh si Hawa, diambillah itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Terus dimakan. Habis dimakan dikasihlah ke si Adam. Setelah Adam juga makan, apa yang terjadi? Ya, setelah mereka berdua makan di dalam Kejadian 3 ayat 7, teman-teman boleh catat. Maka terbukalah mata mereka. Balik lagi kan, mata. Semua ini datang kepada mata dan telinga. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tadi mereka nggak tahu. Tuhan jalan-jalan di Taman Eden, mereka santai aja. Setiap kali Tuhan datang, mereka tetap datang kepada Tuhan. Tapi kali ini mereka bersembunyi. Di situ bilang lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat itu celana dalam. Untuk menutupi kemaluannya. Ya, di sini kita melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak menjaga mata dan tidak menjaga telinganya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka dihukum tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Ya. Jadi jelas ya. Ini karena apa? Karena godaan dan kebodohan si manusianya sendiri. Ya. Contoh, ya. Saya pernah dapat keluhan karena saya kebetulan orang bank. Ya. Banyak nasabah kadang-kadang nanyanya yang kadang-kadang yang nggak kepada inti masalahnya. Ya. Dia tanya, Pak Trisno, ini kenapa ya? Saya nabrak orang. Terus pada saat saya mau klaim asuransi, ternyata orang yang saya tabrak itu nggak ditanggung oleh asuransi. Itu nggak? Teman-teman masih ingat nggak? Setiap kali kita beli polis asuransi, emang dibaca? Nah, ini tangan-tangan aja kan? Karena dengar misalnya Pak Yosua kasih referensi, itu asuransi itu bagus tuh. Ya udahlah, saya ikut. Bagus ya Pak Yosua. Iya, saya ngeklaim gampang tuh. Udah gitu doang. Kita tanda tangan. Ikut asuransi. Begitu terjadian accident tabrakan, apalagi tabrakan teman-teman masih ingat yang baru-baru ini ya. Terjadi di Cipularang kilometer 92 itu tabrakan beruntun luar biasa itu. Ya. Itu susah ngeklaimnya. Jadi kadang-kadang karena kebodohan manusia, kebodohan kita, ikut-ikutan, ikut tanda tangan. Pada saat mau ngeklaim asuransi, nggak bisa diklaim. Yang diklaim cuma bisa mobil kita doang. Supir kita luka-luka nggak ditanggung. Mobil orang lain yang kita tabrak nggak ditanggung. Itu namanya TJH. Ya, istilahnya tunjangan jaminan pihak ketiga. Saya selalu nutup semua itu. Ya, buat mobil sendiri, buat supir, juga buat pihak ketiga. Jadi in case something happen, kita di cover asuransi. Ya.
Kadang-kadang sama, kita Tuhan memberikan janji semuanya ya, segalanya, nggak satu dua ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ya kan akan diberikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita nggak baca firman Tuhan. Nggak baca benar-benar janji firman Tuhan. Itu karena apa? Karena kebodohan manusia. Sehingga manusia akan jatuh di dalam dosa, jadi sukar. Ada lagi firman Tuhan yang bilang apa? Pergaulan yang baik, ya, ya, menentukan kehidupan kita. Tapi kalau pergaulan yang buruk, ya membuat kita ya menjadi buruk, gitu kan? Itu firman Tuhan ada kan? Itu ada di sebentar ya. Ini ayatnya sebentar. Nih, dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, seringkali saya banyak kedatangan tamu dari luar negeri. Ya, tamu-tamu dari China, ya kan, dari Amerika maupun dari Inggris, karena kita berhubungan dengan alat-alat FTTH ya, teknologi. Ya, dari Cisco itu Amerika, dari China Huawei, ZTE. Mereka seringkali tuh melakukan entertainment. Ya, wah luar biasa kalau mereka entertainment. Dan saya nggak mau ikut. Ya, bos saya bilang kalau ngajak Pak Trisno ngajak ngeteh aja. Ya, tapi kalau ngajak untuk kehidupan malam nggak usah karena dia pendeta katanya. Jadi jelas kita harus menjaga rambu-rambunya. Ya, kalau Tuhan bilang jangan, jangan gitu loh. Jangan akhirnya kita mencoba-coba. Karena jelas nih, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita udah kebiasaannya baik ya, jangan kita coba-coba menyentuh sesuatu yang buruk ya. Ya minum minuman alkohol dan sebagainya ya kan. Mereka karaoke dan sebagainya sampai malam sampai pagi. Saya nggak mau. Ya akhirnya kalau ada trip-trip ke luar negeri ya, ke Eropa, ke Amerika saya nggak pernah diajak. Karena bos saya udah tahu pasti Patricia tuh nggak mau. Karena di situ benar-benar full entertainment ya. Pasti itu nggak mau, jadi nggak usah diajak ya, menghemat budget perusahaan lah lumayan katanya. Jadi contohnya gitu, jangan sekali-sekali kita masuk ke dalam pergaulan yang buruk karena kita yang tadinya baik bisa ke bawah-bawah. Karena manusia pada dasarnya daging ya. Ingat nih, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Firman Tuhan menyatakan sudah jelas. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ingat ya. Jadi cara kita yang tadi itu, kuasailah dirimu. 3 hal ini kita harus tahu. Ya, keinginan daging, disebut lagi. Keinginan mata, tuh mata disebut lagi kan. Keangkuhan hidup. Jadi bagaimana caranya kita bisa menguasai diri, seperti Tuhan bilang. Ya kan, supaya kita tenang. 3 hal tadi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal ini yang mengakibatkan seringkali kita nggak bisa menguasai diri. Kalau nggak bisa menguasai diri, akhirnya kayak berita tadi pagi, ya calon wagub Lampung ditangkap sama KPK karena kena OTT. Belum udah kena OTT. Ya gimana nanti dia jadi gubernur kan? Ya, jadi dia melakukan OTT untuk dia ngumpulin duit untuk melakukan serangan fajar di Minggu Tenang. Gimana kita bisa menguasai diri kalau semuanya pada bagi-bagi duit? Keinginan daging kan? Kedua keinginan mata ngelihat duit banyak. Langsung mata jadi gelap. Ya. Terakhirnya keangkuhan hidup karena dia pengen kaya, pengen cepat kaya.
supaya dihargain orang. 3 hal ini yang mengakibatkan kita nggak bisa nguasain diri. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, contoh, saya kemarin ada sharing firman ini waktu kita ada rapat panitia Natal. Ya, kepada panitia Natal semua di Doria Bandung. Kita lagi persiapan Natal, kita bikin rapat final terakhir kemarin. Contoh, dalam kehidupan kita ini sebenarnya ada kebutuhan dan keinginan ya. Ya, teman-teman bisa bedakan ya. Kebutuhan dan keinginan. Benar nggak Pak Yosua? Kebutuhan, sandang, pangan, papan kan pasti kan? Bukan papan itu ya. Bukan papan gitu loh, bukan. Papan tuh rumah ya, sandang, pangan, papan. Misalnya sandang. Kita kalau punya baju di rumah, misalnya kita beli nih, ibu-ibu deh. Beli baju, paling sering beli baju soalnya ibu-ibu shopping. Ya, kalau bapak-bapak biasanya bajunya itu aja, bener nggak Pak Gani? Kenapa Pak Gani? Ya, kalau saya punya baju di rumah paling satu lemari itu nggak habis. Tapi Lu pitong. yang lemari yang lain isi itu baju istri, baju anak tuh. Ya. Jadi yang namanya kebutuhan sandang kalau beli baju ya 2-3 cukup lah ya. Ya enggak? Ini aja baju yang saya pakai nih. Kayaknya baju udah 30 tahun nih. Ya, masih saya pakai sampai sekarang masih muat. Ya, untung masih muat gitu kan. Tapi kalau yang nama keinginan, kalau dia beli baju langsung shopping langsung 20. Itu keinginan. Melebihi dari kebutuhan itu keinginan. Ya, makanya kata-kata firman kan keinginan bukan kebutuhan daging. Ya, kenapa ada kata-kata keinginan daging? Karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Kalau sesuai dengan kebutuhan saja ya oke, ya wajar. Seperti bangsa Israel dikasih mana setiap pagi, ya kan dikasih burung puyuh, ya kan? Kan ditaker sama Tuhan juga. Nggak dikasih semuanya mana banyak-banyak. Burung puyuh kan setiap hari dikasih makanan. Sesuai kebutuhan kita. Tuhan pelihara kita. Tuhan bilang kan kebutuhan cukuplah, janganlah engkau khawatir. Ya, kesusahan sehari cukup sehari. Kan sesuai kebutuhan. Jangan keinginan. Kalau udah keinginan itu melebihi. Akhirnya kita tidak bisa menguasai diri. Ya, saya saat ini nih udah punya istri 1 bagi calon suami. Pengen punya istri 2, pengen punya 3. Akhirnya lah terjadilah perang dunia ketiga. Ya, atau yang sekarang juga model ada istilahnya istri punya simpanan. Ya kan? Nah ini kan bahaya kan? Atau udah punya mobil 1, lihat tetangga pengen punya mobil 2 dan 3. Akhirnya kejebak sama apa? Sama pinjol. Ya, ada juga orang yang malas kerja. Akhirnya ikut apa? Ikut jodol. Yang sekarang lagi rame kan judi online. Enak nih. Dia sharing ke temennya, lu cari duit paling gampang ikut judi online aja. Makanya sekarang lagi diberantas semua ini judi online. Ya, itulah yang disediakan untuk merusak kehidupan manusia sehingga manusia tidak bisa menguasai diri. Jadi hati-hati gunakan telinga dan mata. Jadi yang pertama adalah kesukaran itu timbul karena kebodohan dari manusia itu sendiri ya. Oke, yang kedua itu baru benar karena pekerjaan iblis ya. Pekerjaan iblis, tapi jangan semata-mata kita menyalahkan iblis ya. Kita coba memflashback tadi saya bilang. Melakukan introspeksi ya. Jangan sampai terprovokasi. Ini sebenarnya apa? Kalau yang tadi karena kebodohan kita, jadi apa yang harus kita lakukan? Tobat. Kita harus bertobat. Jangan tobat kumat. Harus bertobat ya. Jangan kumat-kumatan. Udah tobat terus kumat lagi, ya kan? Yang nggak akan selesai. Ya, akhirnya kita tidak bisa menguasai diri. Yang tadi kan
firman-Nya, kuasailah dirimu. Ya kan? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Yang kedua, ini karena pekerjaan iblis. Mungkin teman-teman bisa lihat di dalam ayat firman Tuhannya di dalam Lukas 9 ayat 38-39. Dicatat aja, saya bacain ya. Di sini dikatakan seorang dari orang banyak itu berseru. Ya. Katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Sebab ia adalah satu-satunya anakku, anak tunggal." Ya. Ibunya sangat sayang. Ayat 39, sewaktu-waktu ia diserang oleh roh, yaitu roh jahat ya. Lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ya. Jadi ingat bahwa kesukaran itu yang tadi peringkat pertama karena kesalahan manusia sendiri. Tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, sehingga keinginan dagingnya, ya kan, keinginan matanya dan keangkuhan hidupnya timbul. Jadilah tidak bisa menguasai diri, ya, jelas ya. Yang kedua, ini memang karena pekerjaan iblis. Ya, jelas kan di sini dikatakan memang ada pekerjaan iblis. Di ayat firman Tuhan ini kalau kita baca di Lukas 9 ayat 38-39, perikopnya ini adalah Tuhan Yesus di sini ya, saya baca ya perikopnya. Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Ya, di perikopnya jelas. Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan ya di Alkitab ya. Kalau teman-teman buka Alkitab ya. Jadi memang ada pekerjaan iblis itu ada. Jangan kita orang modern kadang-kadang nggak percaya ya, apalagi anak-anak sekarang. Nggak percaya sama iblis ngapain? Yang penting kita mah istilahnya hidup benar, ya kan? Pakai logika, nggak ada iblis-iblisan gitu. Banyak orang yang mengignoran tentang pekerjaan iblis. Tapi kita baca firman, iblis aja mencobai Tuhan Yesus. Tadi kan iblis mencobai Adam dan Hawa. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus selesai puasa 40 hari? Iblis datang kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu Tuhan Yesus lagi lapar. Ya, keinginan dagingnya yang di-trigger sama iblis kan? Tadi kan? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iblis men-trigger keinginan dagingnya. Karena kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti supaya bisa makan. Habis puasa kan capek ya. Lemes badannya. 40 hari berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Jadi iblis memang ada pekerjaan iblis. Ya. Waktu iblis juga mencobai Ayub sama kan. Iblis melihat Ayub tuh hidupnya kok saleh banget ya. Nggak ada yang cacat di Ayub. Sempurna. Tapi iblis minta izin kepada Tuhan. Boleh nggak aku mencobai Ayub? Tuhan bilang silakan asal kamu jangan ambil nyawanya. Jadi iblis tetap mencobai. Jadi pekerjaan iblis itu ada. Jadi jangan kita ignorant ya. Bahwa nggak ada pekerjaan iblis. Kan kita udah anak Tuhan Yesus. Pasti kita dilindungi oleh malaikat Tuhan. Siapa bilang? Memang malaikat Tuhan berjaga-jaga. Ya. Tapi kita sendiri juga harus berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 5 ayat 89, teman-teman mungkin boleh catat ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Firman udah ngomong loh. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Lawan kita si iblis. Dunia ini memang tempatnya iblis. Ingat nggak Lucifer waktu diusir dari sorga?
dia dibuang ke dalam dunia. Makanya dunia ini adalah tempatnya iblis. Ya, jadi yakin, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kadang-kadang kebodohan manusia itu bukan karena iblisnya lagi lapar mengaum-ngaum, karena manusianya aja yang bodoh. Nggak usah digoda sama iblis juga udah jatuh. Yang tadi saya bilang kan, istilahnya Bugem pernah ngomong, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau terlalu banyak gaya, terlalu banyak keinginan, tekanannya jadi banyak. Jadi kalau mau kuasain diri, jangan terlalu banyak gaya. Supaya tekanannya nggak berat, jadi kita bisa menguasai diri. Clear ya? Itu hukum fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Jangan hidup besar pasak daripada tiang, ya. Jelas ya? Jadi Tuhan bilang, iblis itu ada. Jadi lawanlah iblis dengan apa? Ayat 9. Lawanlah dia nih si iblis ya, dengan iman yang teguh. Ya. Kalau kita mau punya iman yang teguh bagaimana? Iman timbul karena pendengaran akan firman. Jadi harus baca firman banyak. Tuhan Yesus aja waktu mengusir iblis, waktu dia dicobai untuk merubah batu jadi roti, Tuhan Yesus keluarin firman loh. Ya nggak? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pakai pedang roh Tuhan Yesus ngelawannya juga. Ya, jadi jelas ya. Kalau pekerjaan iblis itu ada, jangan ignorant. Jadi caranya, kalau yang tadi karena kebodohan kita ya tobat, jangan tomat. Tapi kalau karena pekerjaan iblis, usir dengan pedang roh, pakai firman, ya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kuncinya sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua adalah lawan dengan iman yang teguh. Yang ketiga, ya, itu karena memang ada pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan. Ya, kesukaran itu timbul karena memang ada tujuan pekerjaan Allah. Kita bisa baca di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Teman-teman boleh catat ya, saya bacain ya. Nah, ini waktunya tinggal 7 menit. Oke. Saya bacakan ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ingat ya, waktu bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, itu Tuhan pimpin. Dikasih makan mana dan burung puyuh, ya. Jadi memang di sini kata ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ya, jadi jelas kan? Atas seizin Tuhan. Tuhan mendidik bangsa Israel ya supaya merubah karakter dia yang di Mesir, dirubah di padang gurun, diproses supaya layak untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Dengan maksud merendahkan hatimu, tuh, ada maksudnya. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, firman Tuhan kan bilang, akulah Tuhan yang menguji hati. Tuhan selalu menguji hati kita. Supaya kita dididik, supaya serupa dengan Tuhan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Terus, yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak? Kuncinya. Supaya kita menjadi harta kesayangan Tuhan, saya pernah bahas, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dan melakukannya engkau akan menjadi harta kesayanganku. Firman Tuhan jelas. Ya. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana yang tidak dikenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Itu tadi saya bilang. Tuhan menyediakan ya makanan buat kita.
Ya. Untuk membuat engkau mengerti. Ingat tuh ya. Tuhan mau membuat kita mengerti. Saking Tuhan sayang sama kita. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki. Jadi Tuhan jelas menuntun kita, makanya harus datang tiap pagi, ya. Terus kalau Tuhan yang izinkan cobaan ini, pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak akan menjadi bengkak selama 40 tahun loh. Itu mujizat kan. Tuhan memimpin bangsa Israel, kakinya tidak bengkak, kasutnya nggak rusak, ya kan, tubuhnya tidak menjadi buruk. Karena cobaan ini dari Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, ya. Yang kelima yang Tuhan mau maksudnya apa? Kalau cobaan ini dari seizin Tuhan, maka haruslah engkau insaf. Tolong teman-teman, tobat. Jangan tomat. Tomat enak buat dimasak, ya, betul nggak, Bu Gita? Untuk dimasak tomat mah enak. Tapi jangan tobat kumat, ya nggak? Tuhan bilang apa ayat kelima nih? Maka haruslah engkau insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan tuh sebagai Bapa kita mau ngajarin. Jadi jangan sekali-sekali kita menolak kuk yang Tuhan pasang. Kan jelas kan di dalam Matius 11 ayat 30. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk itu enak Tuhan bilang. Dan bebanmu akan ringan. Karena Tuhan ikut mikul. Bukan hanya kita yang pikul. Tuhan tuh berjalan di sebelah kanan kita untuk membawa kemenangan. Jangan minta masalah kita diambil. Tapi minta masalah kita diringankan, datang pada Tuhan. Tuhan, saya harus berbuat apa? Kan Tuhan bilang tuh ayat 5. Hendaklah engkau insaf. Ya supaya kalau kita insaf ya kita nanya sama Tuhan setiap pagi. Tuhan, memang kita lagi ada masalah, curhat sama Tuhan. Tuhan maunya saya berbuat apa? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan maunya itu. Supaya kita merendahkan hati, merendahkan diri. Sehingga kita bisa menguasai diri. Di ayat tadi. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Karena Daud selalu bilang, Tuhan adalah tempat persembunyianku. Yang membuat jiwaku tenang. Waktu dia dikejar-kejar Raja-Raja Saul. Ya kan? Dia bersembunyi di gua. Tapi dia selalu bergaul karib sama Tuhan. Ya. Jadi ini 3 hal yang saya mau sharing kepada teman-teman, ya. Untuk kita bisa menguasai diri, ya. Ingat tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19, ya. Supaya benar-benar kita jangan sampai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu kita tidak bisa kuasai, ya. Yang pertama, jangan kita menjadi bodoh. Kita diciptakan Tuhan, manusia yang penuh dengan hikmat akal budi. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, kata Tuhan. Ya, jangan bodoh. Ya, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Kedua, pekerjaan iblis selalu ada. Yang tadi yang pertama, kalau kita selalu bodoh, cara keluarnya harus bertobat, jangan tomat. Tobat kumat, nggak selesai masalahnya. Seperti bangsa Israel putar-putar 40 tahun di padang gurun. Nggak selesai. Akhirnya yang masuk tanah Kanaan cuma 2 orang, Joshua dan Kaleb. Ya. Karena mereka nurut sama Tuhan. Selebihnya ya anak-anak keturunan orang-orang Israel itu yang dibawa oleh Joshua dan Kaleb. Setelah mereka melalui masa padang gurun. Ya. Kedua, pekerjaan iblis itu ada. Jangan ignorance. Caranya bagaimana melawan pekerjaan iblis? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berjaga-jagalah. Ya, lawan dia dengan iman yang teguh seperti Tuhan Yesus. Pakai firman lawannya.
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ucapkan janji firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau kita ucapkan? Pedang roh kita kecil banget gitu, mau ngelawan iblis. Iblis bilang, ini mah kita mau ngegelitikin iblis. Ya, bukan bawa pedang. Ya, pedangnya kecil banget, pedang rohnya. Mana bisa kita mengusir iblis. Yang ketiga, kesukaran itu bisa terjadi atas seizin Tuhan. Karena ada maksud Tuhan tadi. Ya, ada maksud Tuhan. Bukan Tuhan iseng-iseng mau ngerjain kita. Enggak. Ada maksud Tuhan. Yang pertama, merendahkan hatimu. Ya, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Ya kan, membiarkan di sini yang kedua apa? Ya, supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau. Ketiga, supaya engkau insaf. Merendahkan hati supaya kita mengerti, supaya kita insaf. Ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, karena Tuhan mau mengajari kita sebagai seorang anak. Ya kan, karena ada firman kan. Supaya kita setiap hari menjadi pendengar firman. Bukakanlah telinga supaya kita menjadi mempunyai telinga seorang murid, ya. Mendengar Tuhan seperti Daud dalam Mazmur 25 ayat 14. Supaya Tuhan menunjukkan jalannya, ya. Itulah sekian firman Tuhan yang saya mau sharing supaya kita bisa menguasai diri, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa berdoa. Tuhan bilang, ingat ada 3 hal. Jangan kita menjadi bodoh, kalau bodoh tobat. Jangan ignorant pekerjaan iblis, jadi lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ketiga, bahwa Tuhan memberikan masalah atas seizin Tuhan dengan tujuan untuk merendahkan hati kita supaya kita mengerti, supaya kita insaf karena Tuhan mau ngajarin sebagai seorang bapa. Ya. Sekian firman Tuhan. Ya, mari kita tutup dalam doa. Puji dan syukur terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah ditaburkan di pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menyadarkan kami Bapa agar kami selalu boleh terus melatih diri kami tidak bodoh, agar kami bertobat atas kebodohan kami, tidak mengulangi kesalahan kami, agar kami juga selalu waspada terhadap pekerjaan si iblis dan selalu lawan dengan iman yang teguh. Harus terus membaca firman supaya iman kami menjadi teguh ya Bapa. Dan kami terus boleh belajar bersama-Mu Tuhan, boleh merendahkan diri, mengerti dan insaf. Dan kami mau belajar bersama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami adalah anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu senantiasa untuk membantu kami, agar kami dapat menguasai diri kami. Sehingga kami boleh menjadi tenang dan kami boleh berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh bertumbuh subur di dalam hati kami masing-masing. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.